Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semuanya. Apa kabarnya? Jumpa kembali dengan Pak Guru di sini. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada tema 2, subtema 2 pembelajaran 1. Untuk itu, persiapkan diri kalian supaya kalian bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah, selain itu, bagi yang belum subscribe, silakan subscribe supaya Pak Guru lebih semangat lagi membuat video-video pembelajaran lainnya. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, seharusnya bangsa Indonesia telah merdeka dan terbebas dari segala bentuk penindasan serta penjajahan. Namun, kenyataannya tidak demikian. Bangsa Indonesia masih perlu berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mengapa? Karena masih adanya gangguan dari bangsa asing seperti Belanda. Belanda masih ingin kembali menjajah Indonesia. Mereka masih belum rela melepaskan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka. Pasukan Belanda kembali datang ke Indonesia dengan membonceng tentara sekutu. Hal ini mendapatkan perlawanan dari bangsa Indonesia sehingga sejak tahun 1945 sampai tahun 1950 telah terjadi berbagai pertempuran di berbagai daerah. Salah satunya adalah pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya pada tanggal 25 Oktober tahun 1945, tentara sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi. Tanggal 27 sampai 30 Oktober tahun 1945 terjadi kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Dalam pertempuran ini, pasukan Inggris dapat dipukul mundur. Bahkan puncak dari pertempuran tersebut adalah terbunuhnya pemimpin pasukan Inggris, Brigadir Jenderal Malabi. Pada tanggal 9 November tahun 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum yang berisi semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Namun, ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia. Pada tanggal 10 November tahun 1945 terjadi pertempuran yang sangat dahsyat. Pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara. Peristiwa 10 November ini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Berdasarkan teks tersebut, istilah peta pikiran berikut menggunakan kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung gagasan pembicara atau penulis yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK atau subjek, predikat, objek, dan keterangan. Ciri-ciri kalimat efektif adalah yang pertama, memiliki unsur penting atau pokok, minimal unsur subjek dan predikat. 2. Menggunakan struktur bahasa yang tepat. 3. Memenuhi kaidah ejaan yang berlaku. Yang keempat, menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat dan sesuai kebutuhan. Buatlah tulisan menggunakan kata-kata sendiri tentang pertempuran Surabaya berdasarkan peta pikiran yang telah kamu buat. Gunakan kalimat efektif. Perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri. Sangat diperlukan kerjasama dan persatuan dari seluruh rakyat Indonesia agar cita-cita untuk menjadi bangsa yang bebas dan merdeka dapat tercapai. Nah, apa makna yang dapat kamu petik dari upaya mempertahankan kemerdekaan dalam pertempuran Surabaya? Ya, benar. Makna yang dapat kita petik adalah demi mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, rakyat harus berani menghadapi ancaman apapun. Selama rakyat bersatu, maka kita adalah bangsa yang kuat. Ancaman seperti apapun pasti akan bisa kita kalahkan.
Pertempuran Surabaya adalah satu dari sekian banyak upaya yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Masih banyak perjuangan lain yang dilakukan di berbagai daerah, misalnya Pertempuran Ambarawa, Pertempuran Medan Area, Bandung Lautan Api, agresi militer Belanda yang pertama, dan agresi militer Belanda yang kedua. Kamu bisa mencari informasi tentang perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan dari berbagai sumber, misalnya buku dan internet. Nah, setelah kalian temukan informasinya, silahkan kalian buat peta pikirannya, kemudian buat komentarmu tentang upaya yang dilakukan oleh para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Anak-anak hebat, tahukah kamu bahwa perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dilakukan dengan berbagai strategi yang disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Ternyata, hewan juga mempunyai strategi masing-masing dalam mempertahankan dirinya yang erat kaitannya dengan tempat tinggal atau habitatnya. Amatilah hewan-hewan berikut ini. Apakah kamu mengetahui ciri-ciri hewan tersebut? Apakah kamu juga mengetahui ciri-ciri tempat tinggalnya? Ciri-ciri hewan dan habitatnya. Yang pertama, ciri-ciri ayam. Ayam memiliki 2 kaki dan kukunya yang runcing yang berfungsi untuk mengais makanan. Kemudian, sekujur tubuhnya ditutupi oleh bulu kecuali pada bagian kaki. Ketiga, berkembang biak dengan cara bertelur. Keempat, memiliki jalu untuk mempertahankan dirinya dari musuh. Kemudian ciri-ciri habitatnya, ayam hidup di daratan, misalnya di halaman rumah ataupun di hutan. Kemudian hewan yang kedua adalah bebek. Bebek memiliki ciri-ciri. Yang pertama, memiliki paruh yang berbentuk sudu. Nah, fungsinya adalah untuk memudahkannya mencari makanan di lumpur. Kemudian yang kedua, kaki berselaput. Nah, fungsinya adalah untuk memudahkannya ketika bebek berjalan di lumpur dan ketika dia berenang di air. Kemudian yang ketiga, memiliki bulu yang berlapis minyak atau memiliki lapisan minyak. Fungsinya adalah supaya dia tidak basah ketika berenang. Kemudian ciri-ciri habitatnya, bebek hidup di daratan, terutama di daerah yang dekat dengan air atau misalnya daerah yang becek. Yang ketiga, ciri-ciri ikan. Ikan bernafas dengan insang. Kemudian yang kedua, memiliki sirip untuk berenang. Ciri-ciri habitatnya, ikan hidup di air, baik itu di air tawar ataupun air asin. Kemudian yang keempat adalah cicak. Cicak memiliki ciri-ciri. Yang pertama, memiliki lidah yang panjang dan lengket, yang berfungsi memudahkan dia untuk mendapatkan makanannya. Kemudian yang kedua, memiliki perekat pada kaki yang berfungsi untuk memudahkan merayap di dinding. Kemudian ketiga, memiliki kemampuan untuk memutuskan ekornya pada saat berbahaya atau disebut dengan autotomi. Habitat cicak, ciri-cirinya adalah cicak hidup di permukaan vertikal, misalnya dinding rumah dan lain-lain. Amati 3 hewan yang ada di sekitarmu. Berdasarkan pengamatanmu, catat ciri-ciri khusus hewan tersebut beserta habitatnya. Tulis laporan berdasarkan pengamatanmu. Kamu dapat melengkapi laporanmu dengan membaca berbagai sumber bacaan. Tulis laporanmu pada tabel berikut ini. Setelah itu, apakah terdapat hubungan antara ciri-ciri hewan dengan habitatnya? Tuliskan kesimpulanmu. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu pada pembelajaran berikutnya.